orang-orang tua yang sudah sangat terlatih, yang sangat sudah familiar terhadap word market ini, fungsikan mereka sebagai pemegang tombak. Jangan jadikan mereka ujung tombak. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada episode kali ini, sangat khusus akan hadir bersama kita Bapak Nikolaus Lumanau, PhD, salah satu pelaku senior pariwisata Indonesia yang sudah berkarir lebih dari 50 tahun. Dengan segudang pengalaman di dunia pariwisata, beliau adalah pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata di Bandung tahun 1989, komisaris dari Jasa Belitung Utama Tours and Travel sejak tahun 1990, konsultan dan marketing bidang pariwisata Pemda Kabupaten Belitung sejak tahun 1998, penggagas berdirinya Museum Gedung Sate di Bandung tahun 2016, chairman dari ITSDC. Masih banyak lagi segudang karir lainnya yang kami tidak sebutkan satu persatu. Mari kita mulai perbincangan kita pagi ini. Selamat pagi Pak Niko. Mengawali obrolan serius tapi santai kita pagi ini, saya ingin mengulik sedikit mengenai profil Pak Niko. Bisa tolong Pak Niko ceritakan sekilas mengenai aktivitas Pak Niko sejak awal karir hingga saat sekarang. Ya, terima kasih Pak Yongki dan salam sejahtera buat semuanya pada pagi hari yang cerah ini, secerah di belakang background Pak Yongki yang begitu bright, ya kan. Ya, saya ini dari orang kampung, dari suatu pulau yang kecil pada waktu itu, saya mulai karir di dunia akademik. Ya, ketika saya mau masuk sebenarnya tahun 60-an itu kan kalau kita sekolah SMA itu banyak kacaunya. Pas masa G30S, hampir banyak gak sekolahnya kan gitu Pak. Banyak demo-demonya kan Pak. Nah, ketika mau masuk di perguruan tinggi apa nih ya, kemudian pilihlah pariwisata yang saat itu juga tidak tahu karena kita dari orang pulau ya kan, Pulau Belitung yang dulu menjadi pulau yang sangat dipedulikan oleh Hindia Belanda. Nah, masuklah mau dunia pariwisata, kami beritahu kepada orang tua, saya mau sekolah pariwisata nih, apa itu? Kita juga nggak tahu itu kan. Nah, saya hanya mendapatkan satu reference. Nah, saya mendapatkan bantuan karena kami anak-anak timah, maka kami boleh memilih biaya siswa kan gitu Pak. Karena sekolahnya di Timah itu. Karena orang tua saya dinas di Timah, pada saat itu kami punya kesempatan mau milih studi apa kemana. Begitu kurang lebih mulai masuk ke dunia pariwisata, nyasar juga sebenarnya Pak. Begitu Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa berkiprah seperti sekarang, menjadi konsultan, menjadi pendiri satu lembaga research? Ya, basicnya saya itu dari akademik, bukan masuk dari dunia commerce, ya kan Pak. Studi bidang pendidikan pariwisata, karena dulu kita mengetahui tourism study itu ada hospitality dan tourism. Saya diperkenalkan seorang prof yang namanya Mr. Nick Calabres. Saya masuk pertama kali bukan di tourism, Pak, sebetulnya. Ya, masuk di bidang filsafat di dalam IT minologi, ya kan. Kemudian saya diperkenalkan di sana juga, ini satu program studi yang baru sebetulnya dalam bidang keilmuan, ya kan, Pak. Nah, masuklah dibilang apa itu? Beliau seorang ahli geologi, ya kan, Pak. Kalau berwisata itu harus mengetahui tentang geologi. Maka kita dial kan di sana boleh ambil specialize. Nah, itu sebenarnya mulai dari filosofi
etimologi, kita juga kebetulan mengkaji dari mana sih kata tourism itu. Ya. Ya, itu mulai satu proses. Nah, Ya. itulah awalnya. Padahal ini nyasar juga sebenarnya Pak Yongki. Iya Pak, menarik sekali, menarik sekali. Nah, Tapi terus diteruskan terus sampai selesai. Begitu pulang, ya kan, pulang ke Indonesia, timanya collab kan gitu, oke. Pak. Nah, timah collab. Nah, orang tua saya tanya, kamu, saya bilang saya mau di sana, ya kan, istri. Oh, kamu tahu nggak bahwa kamu itu sekolahnya uang dari mana, katanya kan gitu. Ya. Ini uang dari Republik, dari Timah, ini pulau ini udah mau mati, dia sampaikan kepada saya, kamu harus bisa berbuat sesuatu terhadap pulau ini, gitu, karena kamu sekolahnya dari uang dari ini pulau satu ini yang dulu memang sangat terkenal. Oh ya, saya bilang, ada apa Pi? Saya bilang, oh ini Timah ini akan berakhir nih, itu pada tahun 70-an ya kan gitu, Ya. Pak ya. Ya, Pak. Itu situasinya, rupanya beliau sudah mempredik juga ini akan, nggak tahu dia prediknya pakai apa, kita nggak tahu lah ya kan. Nah, Timah totally stop itu pada tahun 90, 91 totally come down itu ya kan. Oke. Oh, baik Pi, saya bilang coba saya berbuat sesuatu, karena saya jelaskan kalau satu teoritis mengatakan bila mana satu kota tambang, ya saya bilang itu dia stop maka dia akan menjadi ghost city. Nah, pulau ini pun akan menjadi ghost island, saya bilang. Karena kalau tidak ada changes, tidak ada perubahan, ya kan? Itu yang saya lakukan, maka saya menyusulkan pada pemerintah khususnya PT Timah pada waktu itu, dan maka pensiun Timah lah kami diminta untuk menyusun perencanaan bagaimana Timah ini collab pada tahun 90, ya, maka berdirilah PT Jasa Belitung Utama. Sebenarnya itu milik pensiun Timah, bukan saya punya gitu kan. Koperasi Kopenkar. Saya itu sebagai harusnya apa saya masuk Timah karena itu kan sudah collab, jadi ya dapat udah selesai. Jadi saya sebagai penasehat Kopenkar, penasehat pensiun Timah. Mulailah merencanakan, saya katakan pariwisata untuk ini dan sebagainya. Pada semua bingung-bingung juga gitu. Begitu awalnya masuk Pulau Belitung. Menarik sekali. Ya. Baik Pak Niko, saya mencatat Pak Niko saat ini sebagai chairman dari ETSDC atau Environment Tourism Social Development Center. Bisa tolong Pak Niko jelaskan mengenai ETSDC ini, Pak? Silakan. Baik Pak Yongki, pada tahun 89 saya mencoba membangun satu program studi, yaitu tentang studi ilmu pariwisata. Orang bicara, apa ini? Ya, termasuk Kopertis mengatakan ini bukan ilmu pengetahuan, karena program studi pariwisata itu ada yang di bawah sastra pada saat itu, ya kan? Ada akademik, bersifat akademik, and high lebih banyak bersifat dia labor vocational educational dengan Sunway System. Saya katakan, saya ini studi tentang pariwisata, saya bilang, karena dulu itu ada 3 jurusan, hotel, travel agency, dan bina wisata. Ya kan? Tahun 78 kita merubah kurikulum dari akademik menjadi diplom. Nah, bina wisata ini mau jadi apa? Mau praktek apa kalau tidak bidang study, ya kan, tidak bidang research itu. Kalau hotel dan travel agency, oke lah, lebih banyak bisa kita melakukan satu program diplom dalam satu penyusunan kurikulum, karena saya juga studi di bidang kurtek, kurikulum dan teknologi. Bagaimana kurikulum itu? Kurikulum itu kan kurvelnya kalau ke lapangannya kan kurvel S terbalik ya kan, dari knowledge, skill, terus di lapangan knowledge, kemudian skill lebih besar, knowledge kemudian lebih mengecil, ya kan gitu, Pak, ya kan gitu. Dan kurikulum body of knowledge. Nah, maka saya susun body of knowledge termasuk SMA pariwisata pertama di Bandung, ya kan, dibuatnya SMA pariwisata, terbuatlah
SIPMA, kemudian SMIP, di Jakarta ada SMIP di Trisia, kemudian ada SMIP di Sunda Kelapa, ya kan. Nah, itulah kumpul akhirnya saya kritisi Ditmenjur. Kenapa? Ditmenjur saya bilang kita SMA juga tidak diakui pada saat itu. Bahkan anak SMKK pada sekolah kesejahteraan keluarga praktekumnya di hotel. Saya bilang, wah ini berbahaya secara psikologinya. Nanti dia harus keluarga sejahtera, lihat hotel yang begitu mewah, bagaimana dia mengaplikasikan dari keluarga sejahtera melihat satu industri praktek di hotel, saya bilang gitu kan. Nah, maka itulah dasar awalnya kami mencoba dia. Nah, setelah tahun 92 kita mendapatkan surat tidak boleh itu, dikti tidak boleh, harus keputusan presiden. Karena ini program studi. Pada tahun 92 maka presiden mengeluarkan Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung. Nah, setelah itu tetap aja masih nggak boleh kan gitu. Saya bilang kita sudah mendirikan ini, saya dirikan kampus yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata yang sekarang menjadi ARS. Nah, nggak boleh ya sudahlah. Kalau begitu kita diriin aja akademik. Ya, karena orang tidak tahu itu apa akademik. Nah, dirikanlah ini NGO yang NGO sebagai Environment Tourism Social Development. Karena biasanya orang berpikir akademik itu hanya ada di kampus kan Pak Yongki, ya kan? Tidak tahu akademik itu tidak ada apa-apa, ya kan? Nah, akademik itu mulai dari anak SMA baru yang disebut alternatif akademik, ya kan? Nah, baru masuk perguruan tinggi adalah akademik. Akademik itu adalah satu tempat, ya kan, Pak Yongki, di Athena, di mana Plato mengajar murid-muridnya. Maka mereka yang masuk di dunia akademik harus berpikir secara filsafati. Bekerja itu adalah kodrati, ya kan? Ilmu itu bisa diaplikasikan ke berbagai bidang, ya kan? Itu. Nah, itu kecuali mereka yang ambil diplom. Kalau dia ambil bar, ya kan, dia feel-nya di bar, ya kan? Nah, saya sampaikan bahwa di pariwisata ini sudah ada feel-nya, ya, seorang housekeeper, seorang bartender, seorang F&B. Jadi sudah ada lapangannya, sudah ada feel, ya kan gitu, Pak. Karena biasanya akademik dari formal ke formal feel, ya kan. Kalau tourism ini kan banyak juga dari formal tidak ke formal feel kan gitu, Pak. Kalau dokter itu dia sekolah dokter, feel-nya dokter. Jadi pilot dia sekolahnya jadi pilot. Kalau ini sekolah arsitek bisa jadi direktur hotel kan gitu, Pak. Nah, sekarang sebetulnya dari formal ke formal feel. Maka saya katakan, oke dah, kalau gitu kita dirikan NGO yang kita lebih banyak di bidang riset, karena akademik itu berpikir secara filsafati, kita bergerak di bidang riset. Biasanya NGO kami kan biasanya NGO itu disebut bahasa Indonesia LSM ya, dari kawan-kawan akademik. Oke, saya kumpulkan. Nah, berdirilah tahun 98, tapi kita konsekuen ya. Saya bilang ya, saya ini bukan orang business. Saya ini bagaimana harus mengempowering manusia kita. Karena kita sangat lemah di dalam SDM. Kita ditargetkan dari Dekuni, Dekade Kunjungan Wisata Indonesia, ya kan, dari tahun 91, tahun 2000 kita harus masuk Science and Technology. Tetapi tidak tercapai itu kan, Pak. Orang pariwisata itu orang yang paling sombong dulu di bidang IT, Pak. Paling sombong itu mulai pakai TWA ya Pak, Transport Airline, di bidang industri lain belum tahu tuh, mulai pakai Charlie Whiskey ya kan Pak. Charlie Whiskey, handphone merupakan yang paling advance sampai hari ini, sampai ke smartphone ya kan. Kemudian pakai Visat, pakai Telek, orang travel agent itu sudah merem ya kan Pak ya. Faksimile umur yang paling pendek sekarang internet ya, internet work ya kan. Yang nah sekarang orang pariwisata terbelakang tuh di bidang ini Pak ya kan. Nah, orang perbankan lebih advance di bidang lainnya lebih advance loh. Yang kita setelah Microsoft masuk keluar mulai PC, maka habislah orang pariwisata tertinggal gitu loh Pak ya kan. Nah, ini yang perlu diantisipasi, padahal kita Indonesia dalam Dekuni sudah mentargetkan kita 150.000 orang
pariwisata harus masuk sudah ke dalam dunia science and teknologi. Tetapi Oke. kita tidak. Kita masih sebagai sebagai praktisi aja. Orang Ya. praktisi kan mikirnya praktis-praktis aja. Pariwisata ini tidak bisa pendekatan praktis-praktis saja juga gitu loh, Pak. Karena harus sekarang dunia ini sudah menjadi orang aplikator, membuat program yang diaplikasikan. Ya kan, semua sudah program. Ya, berhasil tidak berhasil tahu sebabnya. Kurang lebih itulah dasarnya kami mendirikan ETSDC, Environment Tourism Social Development Center. Baik, baik. Menarik sekali Pak Niko. Apa yang disampaikan Pak Niko adalah menganalisa mengenai perubahan, changes. Perubahan apa yang perlu dipikirkan atau kemudian dilakukan oleh para pelaku pariwisata untuk mempersiapkan diri menghadapi masa pasca pandemi yang sebentar lagi akan terjadi. Silakan Pak Niko. Ya. Alam itu selalu berhubungan dengan budaya, ya kan, Pak? Dia hand in hand dengan budaya. Nah, kita bisa lihat perubahan terus, alam berubah. Kalau kita tidak mau berubah, semacam satu makhluk di paleontologi menjelaskan bahwa dia akan musnah. Seperti juga dinosaurus, ya kan ya. Kalau kita tidak, manusia itu paling mampu melakukan mengadaptif, ya kan. Nah, tetapi bila mana orang biro perjalanan tidak mau mengadaptif dengan kemajuan teknologi ini, ya kan, yang saya kata algoritma merubah manusia, ya kan, budaya manusia, ya kan, ke digital. IT itu kan power ya, Pak. Ya, IT itu kita mempergunakan IT, dia adalah speed and power. Nah, kita masih sangat lemah di bidang digital. IT mah bisa beli aja ya, Pak. Ya kan? Kalau digital tidak bisa dibeli aja, harus transformasi otak kita, ya kan, ke digital. Ya, bagaimana membuat coding dan sebagainya. Ya, inilah yang saya katakan satu perubahan dari proses di mana mereka perlu melakukan hal itu. Sehingga karena posisi ini sekarang hadir daripada COVID ini, alam COVID ini menjadi satu yang kami sedang mengkaji terus, Pak. Risk factor COVID ini. Risk factor kan ada dua sebenarnya. Ya, yaitu regular risk dan irregular risk. Nah, ini pasti kita bisa kaji. Orang selalu mengatakan, bisnis punya risiko enggak? Saya jawab, sekarang ini sudah tidak. Karena regular dan irregular risk-nya sudah bisa terpredik. Kalau resikonya kita kaji masih begitu tinggi, ngapain Pak Yongki bisnis sekali gitu? Ya kan, sudah dapat dikaji. Nah, COVID ini adalah catastrophic risk factor, ya kan? Yang kita sangat pusing, kami juga hampir tiap malam bertukar sesama kawan-kawan berpikir, ya kan? Kami juga belum menemukan metodologinya apa, teoritisnya apa dengan catastrophic risk factor ini, ya kan? Oleh karena itu dia berkembang sangat fluktuatif, berubah-ubah. Karena para ahli juga belum menemukan yang sesungguhnya, gitu kan? Hanya just hipotesis, ya kan, Pak? Ada yang mengatakan inilah dan itu dan sebagainya. Nah, kita di bidang pariwisata tentu harus mau mengambil langkah, saya katakan. Langkahnya apa? Karena ini algoritma platform digital guna menjawab terhadap suatu perubahan keberadaan gelombang COVID ini yang melanda keberadaban manusia, ya kan? Karena algoritma dapat turut merubah cara hidup manusia. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh kita dunia travel agency. Mari saya ajak untuk kembali kita juara di dunia information dan teknologi yang pernah dijuara kemudian terbelakang. Karena apa? Intua, khususnya juga Intua, ada suatu inbound, ya kan, Pak, yang diamanahkan oleh undang-undang. Negara harus tahu ini kan gitu, Pak. Ya, di dalam undang-undang menyatakan tidak ada pendapatan asli daerah, yang itu peningkatan devisa gitu loh, Pak. Makanya pemerintah bersyukur adanya Intua, ya, sehingga Intua ini berfungsi sebagai apa? Intua ini berfungsi sebagai PSR.
apa yang saya sebut PSA sebagai Professional Service Representative. Ini kalau mau digaji berapa pemerintah, ya kan ini. Nah, ini PSR yang unggul ini yang sudah Pak Paul, Pak Yongki sudah berpuluh-puluh tahun berpengalaman ini, ya ini yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah di funds. Karena sekarang dunia ini dalam posisi kita setara, Pak Yongki. Perusahaan yang sebesar apapun collapse dalam kesetaraan. Nah, kita harus bisa nyolong start, ya kan, Pak, supaya segera bisa spin up. Oleh karena itu, pada waktu kami menyusun draft undang-undang pariwisata bersama juga Pak Paul yang juga menyampaikan kita harus ada badan promosi ini. Ini usul Pak Paul. Saya ingat Pak kita. Apa dah? Kalau saya tanya juga kenapa sih ada badan promosi? Karena kita punya produk. Kita harus memasarkan. Tidak, bukan itu, Pak. Ya kan? Filosofi berpikirnya apa? Karena pariwisata Indonesia telah berubah dalam Undang-Undang Nomor 10 menjadi industri. Kalau industri berarti punya produk. Kalau punya produk dia harus dipromosi, kan gitu. Pak. Ya kan? Persis. Nah itu filosofinya. Nah, negara ini punya industri yang besar. Kalau dulu di Belitung itu punya industri tambang timah, ya kan? Sekarang negara punya industri yang sangat source-nya begitu besar. Ya kan gitu. Dari Sabang sampai Merauke kita punya sangat unique source. Dalam satu source ini punya situasi, situasi pasti punya aktivitas punya event. Nah, orang-orang tour operator ini telah membuat desain ya package produk itu yang dipasarkan. Nah, harus di funds kalau enggak, karena kalau di dalam teoritis destinasi itu saya istilahkan, destinasi itu apa Pak Yongki? Destinasi itu hanya amplop Pak Yongki, ya kan? Termasuk Bali, termasuk destinasi amplop. Loh kalau nggak ada Bapak yang ngisi amplop, gimana bisa keisi? Kan gitu. Menarik sekali. Nah inilah orang-orang yang akan mengisi amplop ini, ya kan? Bila mana dalam reference berbagai marketing mengatakan kalau tour operator melakukan melakukan berhenti, ya kan, atau lemah, maka dia pariwisata dia akan chaos. Ya kan? Pak, itu teoritis, itu data referensi menjawab itu, Pak. Saya bukan ngarang-ngarang itu kan, Pak. Jadi kalau Pak yang kawan-kawan ini tidak ada yang ngisi amplop dan kawan-kawan ini mati. Nah, berbeda dengan hotel, berbeda dengan travel. Nah, orang travel di bidang tour operator bisnis begitu mulai aja udah rugi, Pak. Nah, kalau hotel dia merupakan properti, begitu mulai aja dia udah untung, dia beli lahan 10.000 jadi hotel jadi 1,5 juta. Kalau ini Bapak pergi pameran, ngeluarin duit, pulang-pulang nggak dapat apa-apa mungkin posibilitas. Menarik sekali. Sewa office, punya office kan gitu. Nah, pendapatan belum ada apa-apa. Nah, ini yang ini yang harus diperhatikan menurut saya, changes ini dengan technological change, dan tapi kita juga harus melakukan management change. Kita tidak bisa lagi pendekatan secara manajemen konvensional, ya kan gitu. Harus ada transformasi manajemen kita dari manajemen konvensional transformasi ke dunia digital. Karena manusia telah akan berubah dari segi sosialnya, Pak Yongki. Karena dari data kami melakukan kajian, bila mana ini pada tahun 2023 ini akan melandai dia, maka manusia akan kembali ke konvensional paling tinggi itu 35%, Pak. Ya kan? Maka akan masuk ke dunia digital. Bila mana kita orang pariwisata tidak melakukan antisipatif yang cepat, maka kita akan tertinggal dengan juga negara lain, termasuk tetangga kita. Baik, makasih Pak Niko. Penjelasan yang sangat komprehensif. Tapi sebagai host saya protes nih Pak. Pak Niko mengatakan bahwa pengetahuan IT penduduk Indonesia masih kurang. Saya protes nih Pak. Mungkin maksudnya Pak Niko pengetahuan IT kalangan senior atau senior citizen yang kurang.
Karena saya mencatat kalangan IT orang Indonesia sudah setara dibandingkan dengan IT Amerika, China, dan India. Nah, Pendapat bukan Pak itu Niko. maksud saya, Pak. Kalau Bapak baca di tulisan saya, IT kita sangat kuat, khususnya di perbankan, ya kan? Ya, Di magazine saya, Pak Yongki bisa baca, itu ya. luar biasa. Yang saya katakan orang yang di pariwisata, di Oke. Oh, ya kan, baik. Pak? Ya kan, di pariwisata yang saya Ya, katakan, ya. bukan orang IT Indonesia, Oke, tidak, ya jelas. kan? Kita Ya, orang pariwisata ini, saya lihat dapat data, Bapak kasih gratis untuk anggota Intua di Wondering. ya, baik. Dikasih Mengerti saya. gratis itu, Pak. Ini bagaimana? Sudah berapa bulan Wondering itu berdiri, ya kan, Pak? Ya, Nah, baik, di baik. sini saya katakan, mari dukunglah ini. Sudah dikasih fasilitas, sudah diberikan ruang, Ya, kenapa tidak difungsikan? Tidak dimanfaatkan oleh satu asosiasi, memberikan Anda free untuk kita, mari kita memberikan baik. exercise sekarang. Ya, Ya, kalau Anda mau mendirikan web, membuat web berapa mahal, belum lagi Anda maintenance seperti kami membuat di dalam kami punya sistem. Itu semua untuk latih masyarakat saja, Pak. Ya. Ya, supaya dia bisa membuat katalog digital, ya kan, di Ya. directory kami. Bagaimana kamu belajar membuat katalog digital, ya kan? Ya, Nanti ya, kalau kamu menarik. sudah bisa, ya, kalau mau bangun mahal, kamu bisa bikin sendiri. Tapi saat Baik. ini kami menyediakan sarana fasilitas. Ada satu lagi Pak yang saya ingin perdalam Pak. Pak mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita saat sekarang ini ada 3 changes yang paling utama. Management change, technological change, dan social change. Bisa Ya. tolong diperdalam Pak? Ya, karena kita sudah tidak bisa pakai secara konvensional. Ya, kalau kayak Garuda, dia mulai pakai Arga, kemudian pakai Galileo, pakai Amadeus, pakai Abacus. Sekarang semuanya sudah tidak, ya kan Pak? That's mean dulu kita mau membuat satu tiket saja mau keluar Pak dulu, ya kan? Ya. Habis satu rim kertas itu Pak, Ya. menghitung untuk tiket. Saya kira Pak Yongki pasti punya pengalaman. Ya. Mile kita hitung sekian mile sekian ini kan gitu. Ya. Sekarang tinggal ketik selesai dapat, ya kan Ya. Pak. Nah, ada satu management change kita. Kita mengetahui dari supply tourism product. Kalau dulu pakai wholesaler kan Pak. Ya. Nah, wholesaler to agent ke special contact to the buyer. Betul nggak Pak? Ya, buyer, FIT dan GIT. Nah, kalau manajemen Bapak masih tetap begini, akan tertinggal Bapak. Karena dia sudah begini. Kemudian supporting group. Ya, kita harus elaborate, cooperate. Nah, government sendiri yang disebut development group. Jangan development group masuk ke yang direct, ya kan, Pak? Pemerintah sebagai development group. Tapi Bapak lihat, web kementerian sekarang dia berhubungan dengan apa hotel.com, ya kan, itu buatan luar emang ya. Bagaimana dia punya media bisa mendukung ini semua gitu Pak ya. Itu manajemen kita sudah harus change, tidak bisa konvensional lagi. Kita sudah pakai paperless, bagaimana kita melakukan kontak keluar, ya kan Pak, bagai termasuk sudah membuat coding digital, brosur Bapak punya profil dan seterusnya. Termasuk orang internal. Kalau dulu kan Pak Yongki, ya kan Pak, kalau mau bikin travel agent, cari orang jurusan travel agent. Sekarang mungkin beda, saya mendingan cari orang IT Pak, orang jurusan, ya kan. Oke. Ya kan, jadi harus begitu, memberikan satu training dalam masa COVID ini. Justru pada during COVID ini kita harus mampu mempersiapkan perubahan manajemen kita menuju ke transformasi ke digital manajemen kita, ya kan. Sebenarnya prediksi kita untuk tahun 2030, ya kan Pak. Ternyata COVID ini mempercepat. Saya suka nih Pak ada COVID ini, ya kan. Kalau buat kami orang akademik, Pak, enak nih, ya kan Pak, ya kan. Karena apa? Sekarang kita sama dalam posisi. Mari kita Indonesia nyolong start, Pak.
Ya kan? Ya, Nyolong ya, startnya bagaimana? Termasuk manajemen kita, termasuk kita sudah tahu tuh. Social change-nya sudah diketahui, perubahan manusia di dunia ini, ya, perilaku manusia, social ya, change ini. Kan saya sudah tahu, Pak. Saya tak pasti tahu. Pak Yongki punya need, saya tahu, Pak Yongki. ya. Ya, Pak Yongki Oke. need-nya makan, tapi want-nya berbeda-beda. Nah, kita sekarang tahu social want-nya apa tuh. Iya, Ya kan? betul. Need-nya kita sudah tahu lah, Betul, ya kan? betul, Tapi betul. want-nya mari kita social change want of the people. Karena Ya, bisnis kita terhadap people, ya kan, ya, Pak? Ya, yang mendatangkan wisatawan yang berbagai perilaku yang berbeda-beda. baik. Wah, duh, menarik sekali. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Terima Analisa kasih. yang begitu mendalam mengenai perubahan yang mau tidak mau terjadi. Menurut Pak Niko, apakah para pelaku BPW maupun APW siap melakukan perubahan atau mereka tergerus karena perubahan ini? Bisa Pak Niko sampaikan trik and tips kepada teman-teman pelaku pariwisata, khususnya para anggota IINTOA. Ya, terima Silakan, kasih. Pak. Saya mengetahui orang-orang Intua punya wawasan yang jauh lebih daripada mereka di dalam yang disebut travel agency business. Karena mereka banyak lihat di dunia luar. Banyak melakukan interaksi dengan orang-orang luar. Ini kan selama ini. Dan saya punya keyakinan bahwa mereka punya kemampuan. Kalau kita mau. Ya kan, Pak? Ya. Punya niat nggak kita? Ya kan? Kalau Oke. kita punya niat, mari kita tekadkan. Kan gitu, Pak. Oke. Kalau kita tekadkan, pemerintah harus sedikit nekat gitu loh. Ya kan? Jangan Oke. nggak nekat, pemerintah juga harus nekat. Jangan kita saja nekat, harus sedikit gila. Pemerintah juga harus ikut gila dikit. Jangan kita saja yang disuruh gila kan gitu. Kita selalu dikatakan sebagai ujung tombak. Jangan, Intoa jangan jadi ujung tombak. Biasanya pemerintah selalu mengatakan, ujung tombak. Kalau ditombakin ke dinding kan sakit ya. Intua sekarang dikasih sebagai pemegang tombak. Kemana nih? Intua, lu ini pemegang tombak nih, gua kasih lu tombak. Sekarang lu hunus ini di mana marketnya? Ya kan, Pak? Ya kan? Ya. Market ini terjadi changes nih. Jadikan anggota ini jadi pemegang tombak, jangan ujung tombak, gitu loh. Kan gitu, Pak. Ini kan perubahan satu paradigma yang ada. What the challenges, impact and value for present and next decade yang pada change ini. Orang-orang Intua yang sudah sangat terlatih, yang sangat sudah familiar terhadap world market ini, fungsikan mereka sebagai pemegang tombak. Jangan jadikan mereka ujung tombak, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Niko. Ya, kita semua para pelaku inbound tourism sangat berharap kiranya border kita bisa segera dibuka dan kami, para anggota INTOA, dapat berkarya kembali dalam perannya sebagai penghasil devisa bagi negara dan bangsa Indonesia. Pak Niko, waktu jua yang membatasi pertemuan kita. IINTOA sangat berterima kasih kepada Bapak yang telah berkenan memberikan sharing untuk kepariwisataan di Indonesia. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Pak Niko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat semua dan selalu sehat. Make you new change. Para pendengar dan pemirsa, demikian obrolan serius tapi santai dengan Bapak Nikolaus Lemanau, seorang praktisi dan peneliti pariwisata Indonesia. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara podcast dan YouTube selanjutnya. Jika Anda menyukai acara ini, silakan beri tanda like. Bagi pemirsa YouTube, kami undang Anda untuk klik subscribe. Terima kasih.